Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kali ini aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang sudah berumah tangga agar hubungan rumah tangganya tetap romantis sampai kapanpun. Nah, buat teman-teman yang belum punya suami atau istri, masih jomblo ya, boleh tetap dengarkan untuk bekal kelak jika kalian sudah berumah tangga. Nah, apa aja sih tips pasutri tetap romantis sampai kapanpun? Yang pertama, makan bersama. Nah, terkadang nih ya, kalau sudah berumah tangga ada aja alasan yang membuat pasangan suami istri susah sekali untuk makan bersama. Padahal makan bersama pasangan itu sangat banyak manfaatnya loh. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman, masih mau makan bersama dengan suami atau istrinya enggak? Jangan menyepelekan makan bersama pasangan ya, karena di saat makan bersama terkadang selain makan di situ kita bisa saling bertukar pikiran, juga berbicaranya lebih terbuka, bercerita apa yang terjadi hari ini dan lain-lain. Nah, selain itu, makan bersama pasangan ternyata bisa menambah keromantisan rumah tangga loh. Karena saat kita makan bersama pasangan, di situ akan banyak sekali energi positif yang membuat hubungan suatu pasangan menjadi lebih erat. Jadi usahakan ya dan sempatkan untuk makan bersama pasangannya. Apalagi buat pasangan yang sudah memiliki anak, ajaklah anak untuk ikut makan bersama. Mungkin sebagian orang ada yang bilang merepotkan, tapi asal kamu tahu loh, makan bersama keluarga adalah hal yang sangat menyenangkan. Jadi selamat mencoba ya. Nah, yang selanjutnya mandi bersama pasangan. Ayo, pasti masih banyak kan pasangan yang enggan mandi bersama. Jika Anda ingin momen mandi bersama pasangan jadi lebih spesial, tak ada salahnya melakukan persiapan kecil. Misalnya menyalakan musik lembut, menyiapkan minuman yang membuat suasana rileks, maupun menyalakan lilin aromaterapi. Nikmatilah momen tersebut. Bisa jadi di sini adalah saat yang tepat bagi Anda maupun pasangan untuk membicarakan hal yang selama ini terpendam. Misalnya, mengapa ia atau Anda menarik diri dari hubungan? Apakah ada hal detail yang perlu dibahas? Nah, saat mandi bersama bisa jadi ini momen yang membuat Anda dan pasangan lebih rileks membahas masalah yang perlu dibahas. Karena kepercayaan selalu datang dari kejujuran. Ikatan emosional menjadi semakin kuat. Mungkin Anda tak perlu terlalu sering melakukan kebiasaan mandi bareng pasangan. Anda bisa menjaga kebiasaan ini sebagai vitamin untuk menjaga kemesraan, kepercayaan, dan hubungan emosional terhadap pasangan. Nah, selanjutnya jadwalkan jalan-jalan bersama keluarga. Nih, jangan lupa ya di akhir pekan atau waktu weekend ajak keluarga wisata. Nah, ternyata ya banyak yang nggak tahu loh kalau jalan-jalan bersama keluarga itu sangat penting dilakukan karena memberikan banyak manfaat. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat tersebut tentu sangat berguna bagi tubuh karena bisa menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit. Sebuah studi menyebutkan jika jalan-jalan bersama keluarga bisa membantu mengurangi hormon stres. Selain itu, juga bisa meningkatkan tekanan darah.
Tentu hal ini akan membuat tubuh terasa seperti awet muda serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Apabila ingin merasakan manfaat itu semua, maka jalan-jalanlah bersama keluarga tercinta. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan ketika jalan-jalan bersama keluarga adalah meningkatkan kedekatan dengan keluarga. Manfaat tersebut akan dirasakan saat sepulang dari bepergian ke salah satu tempat liburan. Sebuah studi menyebutkan jika hati manusia itu membutuhkan liburan atau berwisata. Penelitian lainnya menyebutkan jika seorang perempuan dalam 2 tahun melakukan setidaknya 8 kali liburan, maka akan menurunkan risiko jantung koroner. Wow, keren ya. Jadi, cara ampuh supaya terhindar dari penyakit ini adalah dengan melakukan traveling atau berwisata. Nah, jalan-jalan ataupun liburan bisa menjadi waktu untuk istirahat yang dapat menyegarkan pikiran. Setelah melakukan liburan dalam beberapa hari, maka tubuh menjadi bebas dari stres sehari-hari. Hal ini akan memungkinkan seseorang menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama di tempat kerjanya. Seseorang yang memilih jalan-jalan atau liburan setidaknya 2 kali dalam setahun akan terhindar dari depresi loh. Kondisi ini dikarenakan setelah pulang jalan-jalan bersama keluarga akan merasakan dampak positif, seperti merasa lebih bahagia dan baik. Manfaat dan pentingnya jalan-jalan bersama keluarga selanjutnya adalah membangun rasa cinta dengan keluarga. Perlu diketahui jika jalan-jalan merupakan media yang cukup penting untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga. Hindari penggunaan ponsel saat berkumpul supaya perhatian dan kasih sayang bisa dirasakan dengan baik. Nah, poin yang selanjutnya, saling meminta maaf. Nih ya, untuk pasangan suami istri, jangan lupa saling meminta maaf. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan memaafkan terhadap kesehatan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Townsend untuk menilai hubungan paparan stres, kemampuan memaafkan, dan kaitannya dengan status kesehatan seseorang. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengembangkan diri menjadi pemaaf dapat membantu menekan stres yang dialami. Selain itu, tingkat stres yang besar bila disertai dengan tingkat pengampunan yang rendah dapat menimbulkan kesehatan mental dan fisik yang lebih buruk. Untuk itu, jangan ragu ya untuk memberi maaf pada pasangan. Bila dilihat dari sisi psikologis, memaafkan dapat berdampak baik bagi kualitas hidup seseorang. Memaafkan dapat meningkatkan kualitas hubungan, baik kepada diri sendiri maupun dengan pasangan kita. Jika memiliki masalah dengan pasangan, maka konflik tersebut dapat menimbulkan berbagai emosi negatif, seperti sakit hati, marah, hingga dendam. Hal ini dapat memicu respons simpatis dalam tubuh, sehingga dapat meningkatkan laju denyut jantung. Bila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat menimbulkan peningkatan tekanan darah, apalagi kalau terbiasa memendam. Nah, poin yang selanjutnya, tidur bersama. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental dan fisik adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga menjaga kualitas tidur Anda. Kualitas tidur Anda akan sangat berdampak pada kualitas kesehatan fisik dan mental Anda. Nah, kurangi tidur tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Selain memiliki pola hidup sehat serta diimbangi dengan mengatur waktu tidur Anda, mendapatkan kualitas tidur yang baik ternyata bisa Anda dapatkan dengan tidur bersama pasangan Anda. Tidur bersama dengan pasangan ternyata dapat meningkatkan kualitas tidur kita dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak dan terbangun keesokan harinya dengan segar.
Di dalam penelitian yang dilakukan, para ahli meneliti apakah mencium aroma dari pasangan berpengaruh terhadap kualitas tidur? Jawabannya adalah iya. Aroma pasangan terbukti dapat meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik dan juga dapat meningkatkan efisiensi tidur. Hormon oksitosin atau yang lebih dikenal dengan hormon cinta adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh otak dan akan memicu perasaan rileks, empati, bahkan dapat mengurangi rasa cemas. Melakukan kontak fisik atau bersentuhan dengan orang yang Anda sayangi tentu dapat meningkatkan produksi hormon oksitosin, termasuk ketika Anda menghabiskan waktu untuk tidur berdua di kasur. Dengan tidur bersama, Anda dan pasangan Anda akan merasa aman dan tentunya membantu tidur menjadi lebih nyenyak karena hormon oksitosin memiliki efek yang cukup kuat. Percakapan yang kita lakukan di atas kasur bersama pasangan ketika sebelum atau sesudah tidur dinilai memiliki manfaat dalam mempererat ikatan hubungan seseorang, terutama dengan pasangan Anda. Hal ini bisa Anda dapatkan ketika Anda tidur bersama pasangan Anda. Rasa nyaman yang kita dapatkan saat tidur bersama pasangan akan berimbas pada tidur nyenyak. Para ahli berpendapat wanita dapat tidur lebih tenang saat bersama dengan pasangan. Sama halnya dengan wanita, pria pun juga dapat tidur dengan tenang ketika tidur bersama pasangannya. Tidur tenang yang dimaksud adalah tidur dengan nyenyak, dengan tidak terlalu banyak gerakan, dan tidur tanpa mengorok. Hayo, siapa nih yang tidurnya mengorok? Boleh ya dicoba. Sentuhan atau kontak fisik adalah salah satu cara untuk menunjukkan emosi seperti rasa sayang, rasa cinta, rasa menghargai, dan simpati kepada pasangan Anda. Kebahagiaan ataupun kesedihan kerap kali kita luapkan dengan bersentuhan. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa ya saling membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah memang seakan tidak ada habisnya. Namun, seringnya pekerjaan ini diasosiasikan sebagai tugas istri. Padahal tidak begitu loh. Jika dihuni bersama, maka kebersihan dan kenyamanan rumah itu jadi tanggung jawab bersama juga. Untuk itu, jangan ragu untuk meminta bantuan suami saat diperlukan untuk membereskan rumah. Selain itu, ada hal lain yang tak kalah penting saat suami rutin membantu pekerjaan rumah. Saat tinggal bersama, maka rumah jadi tanggung jawab bersama. Hanya karena ada yang lebih sering ada di rumah, bukan berarti ia bertanggung jawab membereskan rumah. Hal inilah yang harus disadari ya dari awal kita membangun rumah tangga. Terlebih, menurut budaya Timur, istri dianggap bertanggung jawab atas urusan rumah dan dapur, sementara suami dianggap hanya berurusan dengan bekerja dan mencari nafkah saja. Padahal, anggapan ini bisa memicu ketimpangan dalam hubungan suami istri. Jika ingin adil, maka sebaiknya menjaga kebersihan dan merawat rumah adalah tanggung jawab istri dan tentu suami. Apakah mama sering merasa kesal dengan handuk basah di tempat tidur atau baju kotor yang berserakan? Nah, hal ini bisa diselesaikan jika papa diajak terlibat dalam pekerjaan rumah. Nah, ini saling bekerja sama ya antara suami dan istri. Nah, semakin sering melakukan pekerjaan rumah, ia akan sadar letak barang-barang yang seharusnya. Selain itu, ia juga akan sadar bahwa pekerjaan rumah memang takkan ada habisnya. Saat terbiasa membereskan rumah, maka ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar. Jangan heran jika seorang suami bisa lebih disiplin mengembalikan barang ke tempatnya ya. Meski rumah dibeli oleh suami, bukan berarti ia boleh tak turut serta dalam urusan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa pasangan bukanlah asisten rumah tangga, bukan juga penanggung jawab utama dalam urusan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, saat suami membantu pekerjaan rumah tangga, ini bisa jadi pengingat
bahwasanya peran utama seorang istri ya. Ini bisa jadi pengingat kembali peran utama seorang istri. Bentuk cinta pasangan yang telah menikah bisa berupa dalam banyak bentuk, tak melulu berbentuk bunga atau coklat, tapi bisa dalam bentuk membantu pekerjaan rumah. Nah, yang selanjutnya, bangun lebih awal dari pasangan. Bangun sebelum subuh juga dapat meningkatkan produktivitas kita untuk menjalani hari-hari loh. Badan serta pikiran kita akan terasa lebih segar dan jauh dari rasa mengantuk. Dengan begitu, kita akan jauh lebih produktif. Lain halnya jika kita bangun kesiangan, badan akan terasa lebih lelah. Nah, nggak hanya itu, kita juga akan diburu waktu supaya nggak terlambat dalam beraktivitas, entah itu bekerja, kuliah, atau yang lainnya. Selain itu, keputusan yang kita ambil di pagi hari akan sangat berpengaruh pada beraneka macam aktivitas selama seharian. Untuk itulah, banyak yang memilih untuk bangun sebelum subuh. Saat bangun kesiangan, gak hanya tubuh, tapi pikiran kita juga akan mengalami keterkejutan dan dipaksa untuk menjalani segudang aktivitas. Pikiran kita hanya terfokus pada satu hal, yakni bagaimana caranya agar tidak terlambat. Namun, lain halnya bila kita bangun lebih awal atau sebelum subuh, kita akan lebih siap untuk menjalani aktivitas dan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Karena sebelumnya kita telah mempersiapkan apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Jadi semua urusan kita lebih tertata dan pikiran kita jauh lebih fokus dalam berkonsentrasi. Nah, itu aja yang saya sampaikan hari ini. Nah, jadi ada 7 poin ya yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri agar tetap romantis sampai kapanpun. Oke, buat teman-teman yang sudah berumah tangga, jangan lupa dicoba ya tips ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.